Kemudian ini metode pembuatan liposom. Metode pembuatan liposomnya ini secara umum adalah pertama membuat lipidnya dulu. Lipidnya ini dilarutkan dalam pelarut organik. Kemudian ini pelarut organiknya. Berikutnya adalah mendispersikan lipid tersebut ke dalam medium aqueous. Kemudian memanen ini hasilnya purifying resultan liposom, artinya ini memanen liposom yang dihasilkan gitu ya. Kemudian melakukan analisa. Nah, langkah utamanya di sini drying lipid komponen dan mendispersikan lipid itu ke dalam aqueous. Itu. Ini secara umumnya seperti itu. Spesifiknya metode preparasi liposom itu dan drug loadingnya, artinya kalau cara memasukkan obat ke dalam liposom itu gimana? Ada yang menggunakan cara pasif dan ada yang menggunakan aktif. Kalau pasif, ini ada submetodenya ada 3, ada dengan cara mechanical dispersion, ada solvent dispersion, ada atau menggunakan detergent removal method. Gitu, yang manapun gitu. Jadi nanti lebih detailnya itu kita nanti bisa dibaca di artikel jika tertarik atau minat untuk mendalami sistem pengantaran ini. Gitu. Kemudian ada yang active loading. Berikut adalah proses pembentukan liposom dengan metode sonikasi. Jadi langkah pertama adalah melarutkan lipid, termasuk juga obat yang larut dalam lipid, artinya obat yang sifatnya hidrofob atau lipofil di dalam labu gelas yang bulat gitu ya. Jadi ada alasannya kenapa harus bentuknya seperti ini, kenapa tidak menggunakan beker glass, kenapa tidak menggunakan Erlenmeyer. Alasannya adalah ketika lipid dan obat ini sudah terlarut, jadi pelarutnya ini menggunakan pelarut organik, ketika sudah terlarut, berikutnya adalah menguapkan organik solvent tersebut atau menguapkan pelarutnya. Nah, ketika organic solvent ini menguap, maka yang tertinggal di permukaan dalam dari labu alas bulat ini adalah berupa lipid yang berupa lapisan lipid. Jadi harus menggunakan labu alas bulat ini, tujuannya adalah untuk menghasilkan lapisan lipid yang sudah ada obatnya. Nah, ketika organic solvent ini diuapkan, maka di sini yang tertinggal adalah lipidnya aja. Nah, supaya menghasilkan liposom, bentuk dari hasil pengeringan dari lipid obat ini adalah harus membentuk berupa lapisan tipis. Nah, kalau tidak membentuk lapisan tipis, maka proses pembentukan liposom itu tidak efektif. Jadi yang terjadi hanya berupa suspensi lipid aja gitu ya. Kuncinya adalah menghasilkan lapisan tipis lipid kering. Gitu. Jadi lapisan tipis kering ini adalah yang kunci utamanya, salah satu kunci utama untuk proses pembentukan liposom tadi. Nah, ketika lipid ini sudah mengering dan membentuk berupa lapisan, berikutnya adalah menambahkan aqueous solution. Lapisan air ini, larutan air ini dapat berupa buffer atau berupa air aja gitu ya. Nah, tujuannya kita menambahkan air apa? Karena lipid tadi itu sifatnya amphibol yang merupakan fosfolipid, maka dengan ketika dia kering kemudian ada air, dia akan terjadi pelipatan. Pelipatan ini secara spontan nanti akan menghasilkan vesicle. Nah, kenapa demikian? Karena tadi keunikan dari fosfolipid yang sifatnya amphibol tadi, ketika dia kering, kemudian ada air, maka secara otomatis dia akan bagian molekulnya yang lipofil dan hidrofil itu akan secara otomatis mengarahkan diri. Jadi dia melipat. Nah, melipatnya ini nanti akan menghasilkan vesicle gitu ya. Nah, oleh karena itu, kalau misalkan lapisan tipisnya ini tidak homogen, misalkan ada gumpalan dan larutannya tidak larut sempurna, misalkan masih ada partikelnya, maka proses pelipatan ini tidak akan efektif. Jadi nanti ketika ditambahkan air, itu malah yang terbentuk hanya suspensi aja, jadi berupa partikel lipid, bukan berupa vesicle. Gitu. Jadi ketika ditambahkan dengan
aqueous, lapisan lipid ini nanti secara otomatis itu akan terjadi proses pelipatan, akan terjadi hidrasi, istilahnya kayak gitu. Jadi penambahan air ini tujuannya adalah untuk menghidrasi supaya lipid yang kering tadi itu berupa lapisan tipis tadi itu terbentuk vesikel. Nah, vesikelnya ini terjadi karena sifat amfifil dari fosfolipid yang digunakan. Jadi bentuknya seperti ini. Nah, jadi ketika dihidrasi ini akan terjadi swelling. Nah, swelling ini karena dia berupa lapisan tipis dan sifat dari fosfolipid yang amfifil itu akan otomatis membentuk vesikel seperti ini. Nah, proses hidrasi ini berlaku jadi didiamkan ya. Jadi hidrasi ini didiamkan beberapa lama, mungkin antar penelitian berbeda-beda, artinya ada yang 1 jam, 2 jam gitu ya. Jadi yang optimal itu harus ada optimasinya. Nah, sambil proses hidrasi ini supaya untuk mempercepat lapisan lipid ini lepas dari supaya tidak menempel pada permukaan kaca, jadi supaya lepas dari permukaan kaca dan mempercepat proses pelipatan, ini dapat disertai dengan kita pengadukan. Pengadukannya tidak diaduk gitu ya, tidak diaduk dengan homogenizer atau mixer itu tidak, tapi dengan penggojokannya, jadi diagitasi, digojok gitu ya, supaya dia lepas dari permukaan gelasnya. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Nah, secara detailnya seperti ini. Jadi ini lipid kering ini kalau dilihat secara di close up kan itu jadinya seperti ini. Ini dry lipid. Jadi ini berlipat-lipat. Ini lipid fosfolipidnya beberapa lapis gitu ya. Nah, kemudian dengan adanya air, lapisan ini akan swelling. Akan mengembang. Nah, ketika mengembang dengan dibantu adanya agitasi tadi itu, di sini kan akan lepas gitu ya. Jadi tidak berupa lembaran lagi, tapi akan saling lepas. Nah, ketika lepas karena ini bilayer tadi yang dihasilkan oleh fosfolipid, maka ini akan menghasilkan vesikel. Vesikelnya itu ada yang vesikel dalam vesikel, ada yang vesikel besar, jadi beraneka ragam, tidak heterogen. Gitu ya. Nah, di sini kalau misalkan prosesnya itu proses loading obatnya pasif, maka obatnya itu sudah ada sejak awal. Jadi di sini sudah dry lipid ini sudah sekaligus ada obatnya. Nah, kalau misalkan proses loadingnya itu aktif dikarenakan obat itu tidak larut di dalam lipidnya, maka liposom ini masih kosong gitu ya. Jadi masih kosong. Nah, ketika liposom ini sudah terbentuk, ini kemudian liposom ini nanti akan didispersikan lagi ke dalam aqueous yang ada obatnya, sehingga obat itu akan berdifusi menembus lipid, menembus dinding liposom, itu akan masuk ke dalam intinya. Itu adalah proses secara aktif gitu ya. Jadi gambaran transmission elektron mikroskop untuk liposom ini adalah lapisan ini liposom kosong ya, ini dinding liposomnya, ini bagian dalamnya ini berupa rongga ini isinya air gitu ya. Tadi kok air kenapa gitu ya, tadi kan dry lipid tadi itu ketika dihidrasi, ketika dia melipat otomatis ketika dia melipat itu akan menjerap air, sehingga bagian dalamnya ini sifatnya aqueous, core aqueous. Jadi intinya ini isinya sifatnya air, sifatnya hidrofil karena ada air tadi, sehingga dia sifatnya lebih dapat melakukan obat yang hidrofil. Nah, kalau misalkan ini contoh masih liposom juga. Nah, liposom itu ada yang vesikelnya tunggal, ada juga yang di dalam vesikel itu ada vesikel lagi, gitu ya. Di sini karena tadi ya proses pelipatan tadi itu kan tidak heterogen ya, jadi ketika dia melipat bisa aja di dalamnya tuh masih ada vesikel yang lebih kecil. Nah, gimana supaya ini tuh tunggal kayak gini, jadi hanya satu lingkaran aja, satu vesikel. Nah, ini bisa dibantu dengan sonikasi. Nah, sonikasi itu kan mendisrupsi atau mengganggu, akan membuka dinding liposom ini, sehingga yang bagian dalam ini akan keluar gitu. Jadi ini menjadi terbuka. Nah, ketika keluar karena ini fosfolipid, jadi dia otomatis akan fusi lagi gitu. Jadi proses sonikasi itu membantu menghasilkan liposom yang unilamelar atau satu lapisannya tunggal. Kalau lebih dari satu lapisan itu multilamelar gitu. Ini contoh gambaran molekul surfaktannya gitu ya, seperti ini. Nah, berikutnya adalah solid lipid nanoparticle. Oh ya, liposom tadi itu sangat mungkin sekali dibuat di lab gitu, dan sangat mudah gitu ya. Artinya liposom itu aplikasinya bisa untuk
berbagai obat ya. Jadi bisa obat yang berupa lipofil maupun obat yang sifatnya hidrofil gitu. Dan mengingat bahan bakunya dan materialnya itu yang kompatibel dengan tubuh gitu ya. Jadi toksisitasnya rendah gitu. Tapi harus dipastikan lagi organic solventnya itu harus benar-benar menguap. Karena apakah bisa benar-benar menguap gitu ya? Karena organic solventnya tadi itu kan dipakai untuk melarutkan lipid gitu ya. Kemudian tadi ada proses pengeringan sampai benar-benar kering gitu. Jadi kalau solvent organiknya itu belum kering ya, jangan dihidrasi gitu karena nanti proses pelipatan atau pembentukan liposomnya itu tidak akan optimal. Kemudian ini yang terakhir ya, ini solid lipid nanopartikel. Jadi solid sesuai dengan namanya, jadi partikelnya ini solid gitu. Jadi di dalamnya itu tidak ada rongganya atau tidak ada bagian yang aqueousnya. Jadi benar-benar partikel padat yang terbuat dari lipid gitu. Ini ukurannya bisa sampai dari 50 sampai 1000 nanometer. Gitu. Ini lipid yang bahan-bahan yang digunakan untuk pembuatan solid lipid nanopartikel gitu ya. Jadi di sini ada menggunakan surfaktan juga. Nah, surfaktannya atau emulsifiernya ini yang tujuannya adalah membantu mendispersikan lipid tadi. Proses pembentukannya mirip dengan dengan liposom maupun emulsi. Jadi mendispersikan senyawa lipid ke dalam aqueous, kemudian ketika terbentuk droplet itu yang nantinya akan menghasilkan nanopartikel padat gitu ya. Contoh metode pembuatan ethylene ini banyak sekali. Jadi ada yang menggunakan energi tinggi, jadi sama partikel emulsi tadi. Kemudian ada juga menggunakan energi rendah, ultrasonikasi. Gitu. Ada juga yang menggunakan double emulsion method. Gitu. Metodenya ini kapan menggunakan metode A dan B dan C ini? Secara umum ini bisa dipakai untuk yang material apapun gitu. Cuma yang pertimbangannya adalah kalau menggunakan panas tinggi atau hot homogenization, obat kita ini tahan panas atau tidak gitu ya. Kalau tidak ya berarti kita menggunakan yang tanpa menggunakan panas gitu. Prinsipnya sama dengan emulsifikasi. Jadi mendispersikan lipid ke dalam medium untuk menginisiasi terjadinya droplet, di mana droplet itu nanti adalah berupa partikel padat yang terbuat dari lipid. Ini contohnya. Contohnya kalau untuk metode energi tinggi atau high pressure homogenization gitu, jadi HPH atau high pressure homogenization ini ada yang menggunakan homogenisasi panas dan ada juga yang menggunakan homogenisasi dingin. Langkah pertama dan keduanya sama. Jadi pertama melelehkan senyawa lipid, kemudian mendispersikan lipid ini ke dalam aqueous, di mana aqueous ini tentunya ada surfaktan ya. Jadi karena lipid supaya dia bisa terdispersi ke dalam aqueous maka harus ada surfaktannya. Gitu. Kemudian supaya menghasilkan droplet, jadi atau coarse emulsion, pre-emulsi ini dibantu dengan adanya ultrasonikasi. Nah, berikutnya adalah untuk menghasilkan nanopartikel yang ukurannya nano, partikel nano. Di sini pre-emulsi ini dimasukkan ke dalam high pressure homogenization. Jadi homogenisasi dengan tekanan tinggi gitu ya. Jadi dalam kondisi panas gitu ya. Ultrasonikasinya ini tidak menggunakan probe atau tidak menggunakan bentuknya batang, tapi berupa bed, artinya semacam water bath gitu, jadi tapi dilengkapi dengan ultrasonikasi, gitu ya. Kemudian setelah terbentuk emulsi, kemudian dihomogenisasi, nanti dia kenapa disebut sebagai high pressure homogenization gitu ya, karena alat ini menggunakan tekanan tinggi sekali gitu, karena ini ya 100 sampai 2000 bar gitu, tekanannya sangat tinggi. Jadi pre-emulsi ini dipaksa untuk melewati celah kecil sehingga nanti ketika dia keluar itu bentuknya adalah berupa partikel, berupa koloid partikel yang ukurannya adalah skala nano. Kemudian nanti setelah dihasilkan emulsi yang isinya adalah berupa koloid dari lipid yang sudah di-press tadi, berikutnya adalah pemanenan atau pengambilan atau mengumpulkan hasil nanopartikelnya. Ya, tadi kan di sini prosesnya panas gitu ya. Nah, supaya lipidnya tadi itu memadat, maka di sini ada proses pendinginan. Gitu. Jadi di sini emulsi ini kan lipidnya masih cair gitu ya.
Nah, supaya dia memadat, karena kita maunya solid lipid nanopartikel, di sini ada proses cooling atau pendinginan. Nah, ketika pendinginan nanti dropletnya itu akan memadat sehingga dihasilkan nanopartikel droplet tadi berupa solid. Gitu. Itu prinsipnya. Kemudian kalau yang dengan cara dingin, cara pertama adalah dengan cold homogenization ini tujuannya adalah supaya untuk obat-obat yang tidak tahan terhadap panas gitu ya. Tahap pertama di sini melarutkan lipidnya, kemudian setelah larut, kemudian obat ini dicampur dengan obat, kemudian didinginkan secara cepat sehingga menjadi bentuk padat gitu ya. Kemudian setelah padat, lalu dilakukan penggilingan. Nah, pengecilan ukuran partikel gitu. Jadi di sini tidak ada proses sonikasi gitu atau di sini tidak ada proses memasukkan ke dalam aqueous solvent, tapi lipid tadi itu kemudian setelah mencair ditambahkan obat, kemudian didinginkan secara cepat, kemudian ini memadat, terjadi kristalisasi lipid, kemudian digiling, milling, menghasilkan fine powder. Nah, fine powder ini kemudian ini kan udah partikel. Nah, setelah membentuk partikel, baru dimasukkan ke dalam medium aqueous medium supaya nanti bisa mudah supaya mudah dihomogenisasi menggunakan pompa ini gitu. Jadi ketika dimasukkan ke dalam high pressure homogenization ini, bentuknya itu bukan coarse emulsion gitu ya, tapi sudah berupa fine powder. Jadi ini hanya memperkecil ukuran partikelnya aja. Dan di sini tidak ada tahap pendinginan, tapi langsung dihasilkan nanopartikel. Kalau ini dengan metode ultrasonikasi, ini yang paling mudah ya, artinya tidak memerlukan alat dengan high pressure homogenization tadi itu energinya sangat tinggi sekali gitu ya. Jadi itu kurang praktis kalau untuk skala industri gitu. Jadi kalau metode ultrasonikasi ini lebih lebih mudah pelaksanaannya gitu ya, karena kita memanfaatkan ultrasonikasi. Jadi tahapnya obat lipid dilelehkan, kemudian dipanaskan, kemudian didispersikan ke dalam aqueous solution, di mana di sini untuk menghasilkan emulsi maka di sini harus ada surfaktan, kemudian sonikasi, lalu pendinginan. Di sini sudah nanopartikel yang dihasilkan di sini tergantung ini apakah surfaktannya dan pengadukannya ini cukup atau tidak. Jadi rate limitingnya tuh di sini kalau untuk metode ultrasonikasi. Nah, ultrasonikasi ini untuk memperkecil lagi. Jadi kalau di sini ya sudah bagus, nanti ultrasonikasinya itu akan menjadi lebih mudah. Sehingga ketika dinginkan itu akan lebih itu akan lebih mudah gitu ya. Metode berikutnya dengan double emulsion, gitu. Kalau double emulsion ini untuk obat yang larut di air gitu, tapi pengen dibuat solid lipid nanopartikel. Nah, makanya pertama kita buat emulsi water in oil dulu gitu ya. Kenapa? Karena obat kita ini kan larutnya air ya, berarti fase internalnya yang menjadi droplet itu harus air kan gitu ya. Kemudian didiversikan ke dalam mediumnya yang berupa lipid. Jadi di sini ada lipid, di sini ada obat, larutan obat. Nah, lipidnya ini dipanaskan, kemudian obatnya ini dilarutkan ke dalam air. Nah, yang menjadi medium pendispersi kan lipid. Nah, ini obatnya ini dalam air, berarti ini yang harus didiversikan ke dalam sini. Kemudian diaduk. Nah, kemudian ini emulsi water in oil. Nah, karena kan kalau solid lipid nanopartikel itu kan yang memadat kan harus lipidnya gitu. Nah, sedangkan ini lipidnya mediumnya lipid. Nah, terus gimana nanti malah jadi pasta gitu kan. Berarti harus dibuat lagi ke dalam emulsi lagi. Nah, kemudian emulsi ini didispersikan lagi ke dalam air gitu. Jadi menjadi water in oil. Ini emulsi ini didispersikan lagi ke dalam water gitu. Jadi nanti dispersinya itu menjadi ke aqueous phase ya, didispersikan lagi ke dalam air gitu. Jadi nanti emulsinya itu double. Nah, baru kemudian nanti karena medium yang terakhir ini adalah air yang menjadi droplet itu kan yang oilnya tadi gitu ya, minyaknya tadi gitu. Jadi nanti yang hasil akhirnya itu adalah lipid, droplet lipid yang di dalamnya ada air, kemudian
didinginkan akan memadat, akan menghasilkan nanopartikel. Jadi ini akan menjadi solid lipid nanopartikel. Dari ini metode terakhir ya, solvent emulsification diffusion technique. Ini paling mudah gitu ya, jadi paling dilakukan gampang. Double emulsion pun tadi mudah gitu ya. Ini pertama solvent emulsi, jadi kita membuat dulu larutan organiknya, kemudian kita bentuk emulsi gitu ya, kemudian ditambahkan air ke dalam emulsi tersebut, kemudian ada proses transisi di sini, organik fase organik ke dalam fase aqueous, maka di sini terbentuklah SLN. Kemudian SLN tadi dapat solid lipid nanopartikel ini dimurnikan dengan proses pendinginan atau dengan proses dengan proses penyaringan gitu. Tapi ini ukurannya menjadi lebih besar. Nah, solid lipid nanopartikel ini aplikasinya banyak ya, karena menggunakan lipid yang aman gitu ya. Jadi aplikasinya bisa untuk oral juga gitu. Jadi sudah mulai banyak nih obat-obat baru gitu yang kelarutannya itu biasanya sangat rendah. Kemudian untuk penghantarannya membutuhkan senyawa lipid, dan karena lipidnya ini bentuknya padat gitu ya, jadi dia lebih lebih stabil dalam menjaga obat gitu. Jadi dia tidak mudah lisis obatnya keluar dari partikel, jadi dia lebih stabil.